Di dalam ruang yang gelap, 4 orang muda-mudi gabut memainkan permainan jadul dari Jepang yang pernah dimainkan pasangan samurai bersama anak mereka hingga pada saat cerita ke-100, hal mengerikan terjadi pada keluarga itu. Seperti apa kengerian film ini? Siapin headsetnya dan kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan seorang wanita bernama Erika yang tengah menjelaskan sebuah permainan horor, yang mana permainan ini bernama 100 lilin 100 cerita hantu. Dengan terperinci dia menerangkan soal cermin kegelapan untuk memanggil roh. Setiap pemain harus duduk di antara pemain lain di dalam lingkaran yang terbuat dari 100 lilin. Kemudian pergi ke kamar dengan membawa lilin. Setelah itu, lilin ditiup oleh para pemain. Jika pemain beruntung, pemain akan melihat kegelapan di hadapan mata mereka. Namun, jika sebaliknya, ini akan menjadi hal terakhir yang pemain lihat sebelum pikiran dan kewarasannya juga ikut menghilang dalam kegelapan. Karena setelah lilin dimatikan, portal dunia lain akan terbuka dan pemain akan merasakan kehadiran entitas yang tidak biasa di sekitar mereka. Setiap pemain juga dilarang untuk meninggalkan permainan, atau kutukan akan mengikuti mereka semua. Dan kemudian cerita pertama datang dari Alex. Di dalam ceritanya terlihat seorang gadis kecil bergaun putih berlarian sendiri di tengah hutan melewati pohon besar dan semak. Hingga di ujung jalan dia melihat gadis berkepang yang juga sepantaran bermain jungkat-jungkit. Dengan polosnya gadis bergaun putih ini bergabung dengan gadis berkepang itu. Gadis bergaun putih mengatakan kalau di hutan ini ada penyihir yang suka menculik bocil-bocil. Saat gadis bergaun putih ini ingin berubah wujud, dengan sekejap dia dilumpuhkan dengan timah panas dari arah belakang. Ternyata gadis bergaun putih adalah penyihir yang sedang menyamar. Dia juga mengincar gadis berkepang untuk dijadikan santapannya. Scene beralih kembali ke permainan. Di sana terlihat Alex yang sedang mematikan lilin di depan cermin. Saat Alex berbalik, terlihat ada 2 kain putih di belakangnya. Beruntung ketika kain dibuka, ternyata hanya ada manekin di dalamnya. Permainan cerita horor dilanjutkan. Sekarang tibalah giliran Kristi untuk bercerita. Di tengah ladang jagung hiduplah seorang bocil bersama ayahnya. Si bocil ini sehari-hari hanya diperbolehkan beraktivitas di dalam rumah. Ayahnya melarang keras bocil untuk keluar, karena menurut cerita ayahnya, kalau di luar ada kabut asap setan yang sangat menginginkan jiwa dari bocil. Singkat cerita, di suatu malam terdengar suara gaduh dari luar. Ayahnya pergi keluar untuk memeriksa. Namun ditunggu hingga pagi hari, ayahnya tidak juga kembali. Dengan terpaksa si bocil merencanakan keluar untuk mencari keberadaan ayahnya. Saat di luar, tiba-tiba yang terjadi. Ayahnya kembali menyuruh bocil untuk bersembunyi. Saat di ruang persembunyian itu, bocil mengintip ayahnya dari lubang kunci. Miris, ternyata ayahnya menghilangkan nyawanya sendiri dengan sepucuk senpi yang didorkan ke kepalanya. Di tengah kebingungan, bocil keluar dari persembunyiannya. Dan ternyata asap ini berasal dari gas air mata, dan di sana juga ada FBI yang berusaha menyelamatkan bocil dari penculik yang selama ini dia kira ayahnya. Dan lumbung jagung yang selama ini dikatakan angker ternyata adalah tempat ibu dari si bocil disekap. Scene kembali beralih ke permainan. Di sana terlihat Kristi sedang menatap ke arah cermin, dan di cermin dia mengatakan kalau dia sangat merindukan ibunya. Saat dia menangis, tiba-tiba tangisannya terhenti karena ada seekor kucing di kamar itu. Namun saat dia kembali ingin melihat cermin, Kristi malah melihat wajahnya yang sudah berlumur cairan merah.
Sontak saja dia berteriak, dan ketiga temannya masuk untuk menenangkan Christy. Erika berkata kalau Christy hanya ketakutan. Lalu mereka bertiga mengajak Christy untuk kembali masuk ke dalam permainan. Tibalah giliran yang ketiga bagi James untuk bercerita kisah. Seorang wanita tua menggunakan masker oksigen tengah terbaring lemah di ranjangnya. Di malam itu dia terpaksa bangun karena mendengar suara musik dari ruang televisi. Namun saat dia mengecek, terlihat ada seorang bocil bermata gelap. Bocil ini melepaskan masker oksigen dan menyeret wanita tua itu. Scene kembali ke permainan, tepatnya di mana James sedang memandangi wajahnya di dalam cermin kegelapan. Tiba-tiba saja kepala James dilempar batu, yang di sana juga terdapat selembar kertas peringatan untuk segera pergi dari tempat itu. James langsung saja keluar mendatangi ketiga temannya di luar sambil marah-marah. James mengira kalau dia sedang dikerjai oleh Alex. Namun Alex bersumpah kalau dia tidak pernah melempar kepala James. Alex ingin berhenti dari permainan, tapi Erika melarang dan menyuruh Alex untuk lanjut bercerita. Di cerita horor Alex, hiduplah seorang ibu bersama kedua putrinya yang bernama Jill dan Katie. Malam itu sang ibu tertidur di kamarnya, tapi dia dikagetkan oleh Jill yang sudah terbaring di sampingnya dengan bersimbah cairan merah. Dengan panik sambil membawa pisau, dia masuk ke dalam kamar putri bungsunya untuk mengecek keadaan Katie. Terlihat kamar Katie sangat berantakan. Namun saat dia melihat Katie masih tertidur pulas, hatinya menjadi lega. Namun saat dia meletakkan pisaunya di meja, Jill yang tadinya bersimbah cairan merah ternyata baik-baik saja. Jill yang melihat ibunya menusuk-nusuk bantal langsung ketakutan. Jill berlari ke kamar mandi untuk bersembunyi dari kejaran ibunya. Ternyata segala penampakan makhluk mengerikan itu hanyalah halusinasi yang dilihat oleh ibunya. Sang ibu tidak sehat secara mental, dan pada hari itu dia lupa meminum obatnya. Saat ibu Jill berhasil masuk kamar, scene kembali ke Christy yang di dalam permainan. Christy sedang berdiri di depan cermin. Saat Christy ingin memadamkan lilinnya, tiba-tiba yang terjadi, Christy yang berteriak sontak saja membuat teman-temannya datang menghampiri. Lalu Christy menjelaskan kepada teman-temannya kalau tadi di kursi goyang ada wanita tua yang mukanya rusak sedang duduk bersama kucing. Namun pada saat teman-temannya memeriksa kursi goyang itu, tidak ada apa-apa di sana. Christy ingin berhenti dari permainan ini. Dia sangat ketakutan, tapi teman-temannya berkata untuk segera melanjutkan permainan agar cepat selesai dan berhenti mengada-ngada. Karena ini hanya permainan, jadi tidak perlu ada yang ditakutkan. Lalu Christy pun meniup lilinnya, pertanda permainan akan segera berlanjut. Setelah kejadian barusan, suasana permainan menjadi canggung. Semua terdiam membisu. Dalam keheningan, James tiba-tiba berkata kalau dia akan segera melanjutkan ceritanya. James mengatakan kalau baru-baru ini dia membaca sebuah cerita online yang sangat mengerikan tentang kedua sahabat yang bernama Natasha dan Nina. Mereka berdua sering berbagi cerita lewat panggilan video. Hingga pada suatu hari, Natasha terbangun di kegelapan dan tidak mengingat apa yang telah menimpa dirinya sebelumnya. Natasha sangat ketakutan di dalam sana. Saat dia berteriak meminta pertolongan, tiba-tiba dari samping tempatnya berbaring, dia melihat ada ponselnya. Langsung saja dia mengambil ponsel itu. Saat cahaya dari layar menyinari sekitar, bukan main terkejutnya Natasha. Dia rupanya terkurung di dalam sebuah peti. Bergegas dia menggunakan ponsel itu untuk menghubungi siapa saja untuk meminta pertolongan. Sialnya, saat dilihat pada layar, baterai ponsel itu hampir habis. Dan saat itu jam menunjukkan pukul 00 tengah malam. Kemudian Natasha pun membuka pesan WhatsApp. Terlihat Nina sedang online di sana. Natasha lalu mengirim pesan teks yang berisi memohon agar Nina menolong dirinya. Tapi anehnya Nina membalas pesan itu dengan kata mengancam. Nina berkata, "Hei, ini siapa? Jangan mencoba menggangguku atau aku laporkan kepada polisi." Tidak berhenti di situ, Natasha juga mengirimkan pesan suara di sana.
Dia memohon agar Nina memberitahu kedua orang tuanya supaya bisa segera menolongnya. Namun balasan Nina di luar dugaan Natasha. Nina berkata berhenti menjahili dirinya karena sahabatnya Natasha sudah meninggal kemarin. Sontak saja Natasha tambah panik dan takut sejadi-jadinya. Natasha memohon untuk segera datang menolongnya karena dia hampir tidak bisa bernapas dan di dalam peti juga ada seekor tikus yang mengganggunya. Lama Natasha menunggu balasan jawaban. Tiba-tiba pesan suara Nina masuk. Di sana Nina tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hei, tidak ada yang akan datang menolongmu. Karena itu semua adalah ulah Nina." Dia memasukkan zat kimia yang membuat Natasha tidak sadar sebelumnya, dan dia mengubur Natasha bersama ponselnya yang hanya berisi nomor kontak Nina. Semua ini dilakukan Nina karena Natasha ketahuan berselingkuh dan kekasihnya di belakang Nina. Dan scene pun kembali ke permainan. James pun mematikan lilinnya. Saat dia ingin keluar dari kamar, James ingin berhenti bermain. Dia tidak peduli lagi dengan semua aturan. Tapi Alex mengatakan kalau James adalah penakut jika berhenti dari permainan. Karena dikatai begitu, dengan terpaksa James masuk lagi ke dalam permainan. Tapi James berkata kalau Alex yang harus bercerita setelah ini. Alex tidak menolak dan dia memulai ceritanya. Di sebuah desa yang jauh ada seorang pendeta yang akan mengunjungi keluarga Bracken. Setelah sampai di dermaga, dia bertanya pada salah seorang penduduk dan orang itu mengatakan kalau rumah keluarga Bracken adalah rumah terburuk di desa itu. Setelah sampai di rumah yang dimaksud, dia langsung dihadang oleh pemilik rumah. Nama pendeta ini adalah Carey. Pendeta Carey mengatakan kalau dia ditugaskan untuk menggantikan pendeta Andrew, dan dia juga menyampaikan permintaan maaf karena pendeta Andrew berhalangan datang. Pendeta Carey langsung dipersilahkan masuk. Dari dalam kamar terlihat wanita yang tengah mengandung yang kita sebut saja Mia. Saat pendeta Carey mendekat dan ingin menolong, tiba-tiba yang terjadi. Pendeta Carey bertanya kepada orang tua dari Mia, siapa ayah dari bocil yang dikandungnya. Tapi ibunya juga tidak tahu, karena putrinya juga tidak mau menceritakannya. Ayah dari Mia meminta pendeta itu untuk segera menolong putrinya. Dan kemudian di malam itu juga pendeta Carey akan melakukan pengusiran terhadap roh jahat yang merasuki tubuh Mia. Saat ayahnya memeriksa tali pengekang, lalu tiba-tiba yang terjadi. Mia meraung-raung kesakitan saat pendeta sedang melakukan eksorsis. Roh jahat yang berdiam di dalam tubuh Mia mengutuk kalau dia akan membuat mereka semua tewas pada besok hari. Namun tiba-tiba kesurupan itu terhenti saat Mia akan segera melahirkan. Mia berhasil melahirkan bocil berjenis kelamin laki-laki. Meskipun kondisi Mia saat ini terlihat normal, tapi ibunya memohon agar pendeta membawa saja bocil laki-laki itu. Dengan senang hati pendeta Carey pun pulang dengan membawa serta bocil itu. Namun di tengah perjalanan dia membaca mantra dan memecahkan botol yang dibawanya. Saat bersamaan pendeta Andre baru datang untuk mengunjungi kediaman keluarga Bracken. Saat pendeta Andre membuka pintu, bukan main terkejutnya dia melihat Mia yang sedang memporak-porandakan seisi rumah. Mia juga menghilangkan nyawa kedua orang tuanya. Ternyata pendeta Carey adalah iblis yang sedang menyamar. Dia datang ke sana untuk mengambil putranya, yaitu bocil yang dilahirkan Mia. Dan setelah pendeta Carey berhasil, dia melepaskan kembali roh jahat agar merasuki tubuh Mia. Scene kembali ke permainan. Alex yang di dalam kamar tempat cermin tidak kembali ke ruang tempat permainan. James menjadi cemas. Dia berusaha mencari keberadaan Alex. Namun aneh, Alex tidak ada di sana. Erika berkata kalau mereka harus tetap melanjutkan permainan meskipun tanpa Alex. Christy setuju-setuju saja dan dia pun mulai menceritakan ceritanya. Seorang wanita bernama Liana baru saja pindah ke sebuah apartemen baru. Dia tinggal sendiri di sana. Hari itu dia mulai memberes-bereskan berbagai perabotan di sana.
Ibu dari Liana menanyakan kabar bagaimana kondisi apartemen barunya. Liana menjawab kalau dia akan mengirimkan foto apartemennya yang sangat nyaman. Namun saat dia sedang memilih foto yang akan dikirimkan, Liana sangat terkejut karena melihat foto dirinya yang sedang tertidur. Liana menjadi ngeri sendiri dan terheran-heran mengapa ada yang mengambil fotonya dengan kamera ponselnya saat dia sedang tertidur pulas. Padahal posisinya dia sedang sendirian saja di dalam apartemen. Dia kemudian bertanya kepada pihak pengelola apakah kunci kamar diduplikat untuk pihak lain, tapi sang pengelola menjawab tidak. Di malam hari Liana mulai kesulitan tidur. Hari-harinya terus terganggu dengan bayang-bayang masa lalu aneh. Bahkan galeri ponselnya pun penuh dengan foto-foto dirinya yang sedang beraktivitas di dalam apartemen. Liana berencana untuk pergi dari tempat itu. Namun setelah sampai mobil, kuncinya malah tertinggal. Dan terpaksa dia harus balik mengambilnya di kamar. Saat dia kembali, terlihat shower kamar mandi yang masih menyala. Dan di lantai ada jejak kaki basah yang mengarah ke kasur. Saat Liana membuka selimut, Liana ditemukan polisi dalam keadaan tidak bernyawa di dalam bathtub kamar mandi. Scene kembali ke permainan. James dan Christy ingin menyelesaikan permainan. Mereka berdua bertanya kepada Erika, bagaimana cara mengakhiri permainan ini? Erika meminta mereka berdua untuk segera kembali duduk karena dia akan segera melanjutkan cerita terakhir dari permainan ini. Erika bercerita, dahulu kala hiduplah seorang gadis kecil yatim piatu. Saat gadis ini berusia 7 tahun, orang tuanya tewas dalam sebuah eksiden kecelakaan. Dia dibesarkan oleh neneknya. Gadis itu juga memiliki seekor kucing peliharaan. Sang nenek banyak mengetahui beberapa hal tentang sihir dan mantra. Jadi sang nenek mulai mengajari gadis ini beberapa hal yang sangat rahasia. Awalnya gadis ini mengira itu hanya hal yang gurau-gurauan saja. Namun, seiring berjalannya waktu, para tetangga mengetahui akan sihir yang dipelajari gadis itu. Lingkungan mereka mulai mengalami banyak hal aneh dan mengerikan. Para tetangga berkata ini merupakan kutukan. Mereka juga berusaha mengusir gadis dan nenek dari tempat mereka. Rumah nenek juga acap kali dilempari dengan batu, dan serangan menjadi semakin mengerikan dari hari ke hari. Hingga suatu hari gadis itu tidak berada di rumah karena sedang mengikuti kegiatan berkemah dari sekolah. Saat dia pulang ke rumah, dia merasa rumah ini tidak seperti biasanya. Terasa sangat hening. Diperiksanya setiap bagian rumah hingga dia tiba di kamar nenek. Akan tetapi di sana dia melihat nenek yang sudah terbujur kaku. Bahkan wajahnya sudah tidak utuh karena sebagian sudah dimakan kucing. Hasil investigasi polisi mengatakan kalau neneknya tewas karena diserang dan dipukul menggunakan batu bata pada bagian kepala. Karena kejadian tersebut, gadis ini akhirnya dikirim ke panti asuhan. Setelah ia cukup dewasa, kemudian gadis itu meninggalkan panti asuhan dengan masih membawa kepahitan dan dendam dari masa lalunya. Dia lalu kembali ke rumah nenek dan mengambil sebuah buku 100 permainan lilin. Kemudian dia membujuk anak-anak tetangga untuk bermain di rumah neneknya. Setelah lilin dimatikan oleh Erika, seketika seisi ruangan menjadi sunyi. Erika menghilang dari lingkaran, begitu juga James. Hanya ada Christy dalam lingkaran. Samar-samar di kejauhan terdengar teriakan James. Christy sangat ketakutan. Lilin di tangan Christy padam sendiri saat Christy berhasil menyalakan. Tiba-tiba yang terjadi, dan film pun selesai. Ternyata Erika adalah gadis yang dia ceritakan sendiri di akhir, sedangkan Christy, Alex, dan James adalah anak-anak tetangga yang dulunya berbuat jahat kepada neneknya. Erika sengaja membual tentang permainan cerita ini hanya untuk membalaskan dendamnya kepada orang tua teman-temannya yang dulu telah berbuat jahat kepada neneknya. Oke, itu dulu rangkuman film dari 100 Candles Games. Semoga dapat menghibur ya. Oh iya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan sampai jumpa di video selanjutnya.